warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di step yang kedua, bagaimana kita mengenal dan mempelajari tentang teknik dasar membatik. Di step pertama kemarin telah kita bahas tentang pengertian juga sejarah batik yang sudah diakui oleh dunia untuk Indonesia tentunya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita juga harus memahami teknik-teknik yang akan kita pelajari. Sebelum kita mempelajari tekniknya, kita harus mengetahui peralatan apa saja yang kita gunakan dalam proses membatik. Yang pertama itu ada yang namanya kompor. Itu untuk memanaskan lilin. Yang kedua ada kain atau sebagai media. Terus yang ketiga ada pewarna. Terus yang keempat sebagai itunya adalah canting. Dari komponen-komponen inilah yang kita perlukan dalam proses pembuatan batik. Setelah kita mengetahui peralatan yang kita gunakan, kita juga harus mengetahui langkah-langkah dalam proses pembuatan batik. Langkah yang pertama adalah desain. Yang kedua adalah proses batik. Proses batik ini dibagi lagi di beberapa bagian. Yang pertama adalah soloan. Soloan itu adalah memberikan garis utama desain. Kita terapkan lilin atau penerapan lilin pada garis utama desain yang kita sebut sebagai soloan. Kemudian ada lagi yang namanya proses isen. Proses isen itu adalah proses untuk mempercantik motif ataupun proses untuk membuat motif itu supaya hidup. Terus ada lagi selanjutnya adalah proses pewarnaan. Pewarnaan tergantung kita mau menggunakannya, apakah kita mau menggunakan proses pewarnaan dengan metode colet ataupun dengan proses metode celup. Dan yang terakhir itu adalah proses lorotan. Lorotan ini adalah sebuah proses akhir di mana dalam proses ini untuk mengupas bagian lilin yang sudah menempel di kain tersebut agar terkupas dan menjadi hasil karya yang sudah siap untuk kita pamerkan ataupun untuk kita distribusikan ke yang lain. Mungkin itu step-step dari proses pembuatan dan alat bahan yang kita gunakan dalam proses membatik. Oke, kita lanjutkan ke proses yang pertama, yaitu proses desain. Di pertemuan yang kemarin sudah saya bahas desain-desain seperti apa. Yang kita akan aplikasikan sekarang adalah desain kontemporer, atau bisa kita gunakan juga kata desain modern. Kenapa saya bilang desain modern? Karena rekan-rekan semuanya mungkin masih awam dalam dunia batik, makanya saya alihkan ke desain kontemporer atau modern yang bersifat universal. Jadi rekan-rekan bisa menggambar apapun yang dalam imajinasi rekan-rekan semuanya untuk diterapkan di sebuah desain. Kita ambil satu contoh ikon kota Bandung, bunga Patra Komala yang saya coba aplikasikan di desain batik. Kurang lebih seperti ini.
Ini merupakan desain sederhana yang bisa diterapkan dalam proses pembuatan batik tulis yang akan rekan-rekan gunakan. Setelah proses desain ini selesai, rekan-rekan nanti bisa aplikasikan ke kain. Jadi desain ini bisa diterapkan ke kertas dahulu ataupun langsung ke kain. Jadi kalau kami di kawasan yang sudah tahu batik, yang sudah mengenal batik, yang sudah menggeluti batik, itu biasanya menggunakan desain langsung ke kain karena akan memerlukan proses yang panjang. Kalau diproses di kertas dulu, maka kita harus ada penjiplakan desain dari kertas itu dijiplak ke kain. Mungkin itu penjelasan tentang desain. Nanti kita ketemu lagi di proses penyantingan atau proses pembuatan langsung praktek di selembar kain. Alat inilah yang disebut canting yang kita gunakan untuk proses membatik. Jadi bagaimana cara memegangnya? Cara memegang canting itu harus posisi 45 derajat dari ujung ke bawah. Jadi posisi ujung cantingnya itu agak naik 45 derajat agar lilin tidak menetes dan bisa kita manage keluarnya lilin. Contohnya akan dipraktekkan. Itu 45 derajat supaya lilin tidak menetes. Terus posisi kain pun, megang kain itu harus posisi 45 derajat. Jadi akan ketemu titik temu yang serasi. Juga penorehan lilin itu selalu dari arah kiri ke kanan supaya canting itu bekerja lebih maksimal. Keluarnya lilin pun akan lebih maksimal dibanding nanti kita salah arah atau dari kanan ke kiri, itu akan lebih kurang perfect. Tapi saat kita menoreh dari kiri ke kanan, hasilnya akan lebih maksimal. Terus lilin yang kita torehkan itu rata, tidak ada garis putus-putus. Ini yang kita sebut tadi proses soloan, di mana garis dasar dari desain tadi kita torehkan lilin agar tidak tembus warna yang bakal kita gunakan. Terus posisi canting pun jangan terlalu lama di atas, karena lilin tadi akan dingin dan membeku sehingga keluarnya tidak maksimal, sehingga hasil dari rekan-rekan semuanya juga tidak maksimal. Jadi harus kita ganti juga beberapa kali lilin itu kita tumpah dan kita ganti yang baru. Memang dalam dunia batik harus penuh dengan ketelitian, dan kunci utama dari proses membatik tadi adalah pengendalian diri, atau kalau di dunia seni kita mengenal wirasa, wiraga, wirama. 2 atau 3 unsur tadi harus menyatu supaya hasil yang kita kerjakan itu lebih maksimal.
pengendalian dari rasa takut, pengendalian dari rasa gemetar, takut salah, itu kita kumpulkan dan kita torehkan sehingga jadi sebuah karya yang maksimal. Mungkin itu tentang proses soloan. Setelah proses soloan itu selesai, kita ke step selanjutnya, proses isen-isen atau mempercantik motif. Jadi di dalam motif itu kita beri ornamen-ornamen garis sehingga nanti kelihatan motif itu lebih hidup. Tujuan dari proses isen-isen ini adalah untuk mempercantik motif itu. Jadi selain garis-garis, kita juga bisa terapkan titik-titik ke beberapa bagian sehingga menjadi sebuah gambar yang sudah terkombinasi dengan variasi. Inilah beberapa contoh desain yang sudah melalui proses soloan, juga melalui proses isen-isen. Ini burung ponik yang saya combine dengan bunga patra komala. Terus ada lagi yang di segmen awal saya ceritakan, ada motif yang sangat sederhana. Bunga patra komala kita tempatkan di beberapa segmen kain ataupun kita bisa tempatkan acak. Nah, ini bisa kita combine lagi bunga patra komala. Dan rekan-rekan semuanya, yang bakal kita aplikasikan dan akan kita sampai selesai kita kasih pewarna adalah motif modern. Ini dia motif modernnya. Beberapa ornamen saya tempatkan di sini dan dari berbagai macam segi desain saya tampilkan di sini. Yang pertama ini ada dari budaya Cina, Hisik Naga, dan ini dari budaya Cirebon, Megamendung. Terus
ke bawah ada budaya dari Solo, kita ambil dari Parangnya. Terus bunga-bunga seperti ini biasanya muncul di motif-motif batik pesisir. Kemudian turun ke bawah lagi, di sini ada motif kawung. Ini biasanya ada di beberapa keraton zaman dulu, keraton Majapahit, terus keraton Yogyakarta juga ada. Nah, ini yang motif modern yang bakal nanti kita selesaikan sampai finish, sampai proses perebusan kain atau pelorotan atau pelepasan kain dari pelepasan lilin dari kain yang kita tempatkan di sini. Mungkin itu kita lanjut ke proses pewarnaan. Oke rekan-rekan, saatnya kita memberikan warna dasar terhadap kain yang sudah kita kerjakan dari awal sampai ke tahap-tahap yang berjalan. Nah, ini kita melalui proses akhir memberikan warna dasar untuk kain ini. Pertama-tama kain itu kita basahi supaya nanti saat pemberian pewarnaan kain itu sudah merata basah. Kemudian kita siapkan bahan pewarna. Ini kita menggunakan warna naptol, yang ini pewarna naptolnya, dan ini garam naptol. Yang pewarna naptol ini menggunakan air panas, sementara garam naptol ini menggunakan air biasa. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menuangkan air pewarna naptol itu ke air dingin biasa secukupnya untuk kita melakukan pewarnaan pertama. Kain kita celup dulu seperti ini. Usahakan kain itu basah merata, tidak ada belang-belang. Kira-kira kain itu udah merata, warna itu udah masuk, kita angkat dan kita tiriskan. Kenapa saya tidak membahas masalah warna? Karena kalau kita bahas masalah warna, segmennya cukup panjang. Jadi masalah warna kalian bisa browsing di Google, ataupun nanti kita ketemu lagi untuk membahas khusus untuk pewarnaan. Selanjutnya kita masukkan garam pewarna, karena pewarna naptol ini tanpa garam pewarna ini belum bisa keluar warna. Ini kita masukkan. Warna sudah agak berubah. Proses pencelupan ini dua kali proses rekan-rekan semuanya. Jadi masuk ke garam pewarnanya 2 kali, juga masuk ke pewarnanya 2 kali. Kita tiriskan kembali untuk nanti kita masukkan ke pewarna naptol lagi. Perbandingan dari pewarna dan garam pewarna tadi itu 1:2. Jadi kalau ini kita memakai hanya 5 gram, yang di garam pewarna ini kita membutuhkan 10 gram garam pewarna. Itu mungkin secara singkat tentang pewarnaan. Nanti ini kita masukkan lagi ke pewarna naptolnya supaya warnanya lebih pekat, lebih kuat. Dan perlu rekan-rekan ketahui semuanya bahwa kalau kita menggunakan pewarna dari batik, baik warna naptol maupun indigo sol ataupun warna-warna yang lain, kalau kita memang perfect sesuai dengan aturan-aturan yang
sudah ada, itu saya berani jamin bahwa kain yang rekan-rekan bikin semuanya nanti tidak ada kata luntur, saudara. Kembali kita tirisin. Kemudian kita masukin lagi ke garam pewarna. Ini hasil yang sudah ada, tapi saat rekan-rekan semuanya kepengen lebih itu bisa memakai 3 kali celupan. Kita coba untuk 3 kali celupan. Nah, perlu rekan-rekan ketahui semuanya bahwa setelah pewarnaan terakhir, rekan-rekan harus menyediakan atau menyiapkan segala sesuatu untuk finishing, untuk pelorotan atau pelupasan lilin. Kita masukin lagi. Inilah hasil akhir dari pewarnaan. Kita tinggal melanjut ke proses pelorotan atau pelepasan lilin. Nah, setelah melalui proses pewarnaan terakhir, kita menyiapkan ember yang diisi dengan soda as, dan kita siapkan air yang sudah mendidih untuk dituangkan ke sini. Tapi kalau untuk partai besar, kita harus merebus air itu di ember besar, jadi kain itu harus direbus bareng. Tapi karena ini kita praktek hanya sekedar untuk pengetahuan, kita bisa langsung menggunakan metode ini. Kita masukkan kainnya, kita ratakan supaya si lilin tadi benar-benar melupas. Terus kita sediakan air biasa untuk pembilasan. Udah nampak motifnya rekan-rekan semuanya. Kita langsung masuk ke pembilasan pertama. Dan inilah hasil dari semua proses yang sudah kita lewati rekan-rekan semuanya. Kita ketemu lagi di kesimpulan dari apa yang telah kita kerjakan, dari mulai proses desain sampai penyantingan dan proses pewarnaan dan perebusan.